Selamat pagi, perkenalkan saya mahasiswi dari Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara kelas B semester 8. Baik, nama saya adalah Agnes Jessica Lubis, NIM 1911011150. Nah, saya akan memperkenalkan nama teman-teman saya. Yang pertama itu ada Putri Salsabila Manulang, kemudian ada Putri Mayrani Zega, kemudian ada Afna Saharani, kemudian ada Khairunisa Ginting, kemudian ada Ica Damayanti dan Syifa Septiani, serta ada Diska Angelani Lubis. Pendarahan gastrointestinal bawah merupakan pendarahan dalam saluran bagian bawah yang terjadi dari usus hingga ke anus, sehingga terjadinya tekanan dan regangan rektum akibat feses yang kuat sehingga terjadinya fisur. Kemungkinan besar dapat menyebabkan masalah keperawatan lainnya menurut Lindon 2014. Yang pertama, resiko pendarahan, karena didapatkan pendarahan terus-menerus sehingga menyebabkan penurunan tekanan darah dari pasien. Kemudian yang kedua, rasa mual. Kemudian yang ketiga, defisit volume cairan. Dan yang keempat, shock hipovolemik. Selanjutnya yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer dan ketidakefektifan pola napas, lalu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, dan yang terakhir nyeri akut dan intoleransi aktivitas. Jika di mana anemia ini sudah terjadi terlalu lama akan menyebabkan nyeri pada dada, dan di mana jika anemia ini tidak teratasi dengan baik atau tepat, anemia ini juga dapat menyebabkan komplikasi, di mana komplikasi ini akan menyebabkan gagal jantung. Tata laksana pendarahan saluran cerna bagian bawah. Secara umum, tata laksananya sama saja dengan pendarahan saluran cerna bagian atas, yaitu meliputi stabilisasi hemodinamik, resusitasi cairan, pemasangan NGT, pemberian PPI, transfusi darah bila diindikasi, prokinetik, endoskopi, dan kolonoskopi. Berdasarkan American College of Gastroenterology atau ACG, tata laksana pendarahan saluran cerna bagian bawah meliputi: pertama, resusitasi dilakukan dengan cairan kristaloid berdasarkan estimasi jumlah perdarahan dan kondisi hemodinamik. Kedua, transfusi pada pasien dengan hemoglobin kurang dari 7 gram per desiliter dengan target hemoglobin lebih tinggi pada pasien dengan depresi cairan intravaskular dan penyakit komorbid. Baik, penata laksanaan yang ketiga ialah pemasangan NGT dan gastric lavage pada kondisi tertentu. Nah, tindakan ini tidak rutin untuk dilakukan. Baik, selanjutnya yang keempat, PPI sebelum endoskopi, dalam hal ini omeprazol, diberikan bolus 80 mg, kemudian dilanjutkan dengan drip 80 mg per jam. Nah, kemudian PPI setelah endoskopi diberikan dengan dosis bolus 80 mg setiap 8 jam selama 72 jam bila terdapat perdarahan yang aktif. Yang kelima itu adalah neoplasma. Karisnoma juga dapat menyebabkan 2 hingga 9% kasus hematokezia, terutama pada keganasan kolon sebelah kiri. Polip kolon dengan ukuran kurang dari 1 cm juga dapat menyebabkan pendarahan. Yang keenam, pasca polipektomi juga merupakan kompilasi dari polipektomi, terjadi pada 0,1 hingga 1,8% pasien. Faktor risiko yang mempengaruhinya dengan cara pemotongan, komorbid, morfologi polip, dan usia kurang dari 65 tahun. Nah, yang ketujuh, pada pasien risiko rendah bisa dipulangkan yang disarankan untuk dilakukan endoskopi atau kolonoskopi di pelayanan rawat jalan. Sedangkan pada pasien risiko tinggi, perdarahan aktif, kemudian anemia dan komorbid harus dirawat inap, dan estimasi rawat inapnya yaitu 3 hari. Adapun temuan yang dapat diantisipasi yaitu yang pertama, memonitor TTV agar tetap di batas normal, kemudian yang kedua, memantau tekanan vena jugularis. Selanjutnya, memantau atau memonitoring input dan output cairan ini dalam batas normal, sehingga pasien tidak kekurangan volume cairan yang dapat mengakibatkan shock hipovolemik. Selanjutnya, memantau skala nyeri pada pasien. Selanjutnya, pemeriksaan jantung, yaitu pemeriksaan EKG. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Terima kasih, bye-bye.